Sugeng siang Pak Istono. Selamat siang. Ya, Pak Istono adalah koordinator ratusan korban. Pelakunya adalah oknum Persit inisial DR. Ya. Selama ini Pak Istono dan teman-teman terus berjuang untuk menuntut keadilan hukum ya Pak ya. Betul. Monggo bisa diceritakan Pak. Oke. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yasmin Istono. Saya bersama 104 orang korban penipuan dari Dwi Rahayu, seorang oknum Persit di Kabupaten Purworejo. Jumlah anggota atau jumlah korban yang sampai saat ini bisa kami ajak berkumpul bersama adalah 104. Terdiri dari 14 pensiunan atau purnawirawan TNI, kemudian 3 Polri, 76 pensiunan guru TK, SD, dan SMP, kemudian 7 dari pensiunan PLKB, kemudian masih ada 4 lagi yaitu dari Pemda, PU, dan pensiunan yang lain. Ya. Rata-rata ya kami korban itu modusnya sama. Kami diajak kerjasama untuk membangun rest area yang terletak di sekitaran Bandara YIA Yogyakarta. Ya. Nah, ternyata setelah berjalannya waktu tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Dwi Rahayu itu, kami tahu bahwa itu adalah investasi bodong. Nah, kemudian kami berusaha untuk meminta kembali SK kami yang dipinjam dulu untuk mencari uang untuk mendapat. Jadi ada lebih 100 korban ya Pak ya. Betul. Yang SK-nya dijaminkan oleh pelaku Pak ya. Betul. Monggo dilanjut Pak. Iya. Terima kasih. Modusnya sama. Ya. Kami dipinjam SK Ya. untuk dicarikan pinjaman dan uangnya Dipakai untuk, pelaku ya. dipakai pelaku untuk membangun rest area tersebut katanya. Nah, berjalannya waktu ternyata kami tahu bahwa ini Bodong Pak ya. investasi bodong. Padahal SK kami itu sudah kami pinjamkan sampai maksimal usia kami menjadi sampai 75 tahun. Nah, otomatis kami ketika pinjaman kami dimaksimalkan, sisa uang gaji kami tinggal sedikit sekali, tinggal 10%. Ya. Tinggal 10%. Nah, kami akan menuntut hal itu supaya SK dikembalikan. Dari 104 orang belum ada yang dikembalikan SK-nya. Semuanya menderita itu Pak ya. Iya. Bahkan ada teman kami yang terima gaji itu 150.000. Kemudian ya rata-rata 10% dari gaji. Ya. 10. Saya sendiri tinggal menerima 400 Ya. setiap bulan. Ya. Nah, dengan keadaan kami yang semakin hari semakin susah, makanya kami juga mendengarkan keluhan dari teman-teman, mendesak pengurus atau yang mengkoordinir teman-teman ini Ya. bagaimana secepatnya, karena nasib mereka itu semakin hari tidak semakin baik tapi semakin susah. Ya.
kehidupan mereka, banyak yang ditopang oleh anak-anak. Nah, sebagai pensiunan seharusnya saya malu karena harusnya kami sudah enak-enak menikmati hari tua dengan gaji pensiun kami yang saya anggap cukup untuk kami. Itu kenyataannya seperti ini. Kemudian setelah mendengar keluhan itu, saya juga mendengar dan membaca dari media bahwa Presiden terpilih Bapak Prabowo dan Mas Gibran itu mempunyai program-program yang berpihak pada masyarakat. Dengan program Pak Prabowo dan Mas Gibran, apa yang akan harapan Bapak itu, Pak? Ya. Seperti yang saya katakan tadi, saya mendengar program Bapak Prabowo dan Mas Gibran, antara lain itu untuk menghapus kredit macet UMKM, kemudian kenaikan gaji guru, terutama gaji guru honorer yang sangat kecil. Kemudian program-program yang lainnya, maka kami memberanikan diri untuk mencari jalan keluar ini kepada Bapak Presiden agar membantu kami, saya dan teman-teman yang berjumlah 104 orang. Kami benar-benar korban, Pak, dan gaji kami habis. Tolong Pak, bantu kami agar keluar dari masalah yang kami hadapi. Kemudian kami juga sudah menyiapkan berkas-berkas kami yang nantinya sebagai bahan kajian dari bapak-bapak yang bisa membantu saya, antara lain kronologi kejadian, kemudian surat perjanjian yang dibuat oleh Dwi Rahayu, kemudian SPK, surat perjanjian kredit, dan perlu kami laporkan juga di sini nanti sebelumnya. Kemudian setelah itu ada rekening koran, jumlah potongan yang beban yang kami harus tanggung setiap bulan, kemudian surat keterangan saksi, dan masih beberapa hal lain, surat pernyataan kami bahwa kami benar-benar korban. Kemudian saya sampaikan di sini juga bahwa dari 104 orang ini meminjamkan SK-nya dan dimintakan untuk dicairkan di bank-bank, antara lain Bank BRI ada, kemudian Bank BPD Jateng Jawa Tengah, kemudian BWS ini paling banyak, kemudian menyusul Bank Mandiri Taspen, dan ada bank lain yang saya masih kurang. Ada beberapa bank yang menjadi tempat kredit gitu, Pak, ya? Betul. Ya. Monggo lanjutkan, Pak. Ya. Selanjutnya saya sampaikan juga, ini dari 104 orang ini ada 4 teman kami yang sudah meninggal dunia, yang terakhir sekitar 2 bulan yang lalu. Itu sakit atau apa, Pak? Atau karena kepikiran, Pak? Ya, komplikasi. Dia sakit, kemudian banyak beban, terutama karena dengan keluarga, istri dan anak-anak ini, karena ribut, memang tidak ada komunikasi sebelumnya. Jadi malah istri dan anak-anak itu tidak tahu bahwa Pak Agus Sunarta ini melakukan pinjaman kredit. Nah, ini yang menjadi beban berat. Kemudian setiap hari karena sudah tidak punya gaji, akhirnya dia kena diabetes dan akhirnya sampai meninggal. Itu juga teman kami
bernama Ibu Sri Windarti, karena saking memikirkan sampai gula darahnya naik tinggi sekali, kemudian diamputasi dan akhirnya tidak kuat. Masih ada teman kami yang satu dari Pemda, Bapak siapa saya lupa, tapi ada satu yang beralamat di Balidono. Kemudian yang terakhir itu Bapak Sunarto, ini juga meninggal lebih awal daripada Bapak Agus Sunarta. Baik. Itu kami mohon bantuan dari Bapak dan kami siap untuk menyiapkan data-data sebagai bukti bahwa kami benar-benar korban. Pak Istono selaku koordinator pernah korban, apa harapannya semua para korban ini, Pak? Ya, gini Mas, mendengar rintian dari teman-teman kami yang rata-rata sudah manula dan ya di atas 60, bahkan kayaknya minimal itu berusia sekitar 62, yang paling muda. Ada teman kami yang sudah sampai hampir 8 tahun kena korban ini. Makanya kami mengharap Bapak Presiden tolong kami, keluarkan kami dari permasalahan ini supaya kami bisa hidup tenang. Hanya tidak apa-apa Pak, kami cuma mengharapkan SK kembali supaya kami bisa gajian seperti sedia kala. Benar Pak, kami adalah korban. Tolong kami Pak, keluarkan kami dari masalah.